ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا 6 أسماء من أسماء الله الحسنى. Sudah belajar 6 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma hiya? Man yudzakkiruna biha? Apa itu? Coba saya menyebutkan, silahkan disebutkan. Yang telah kita pelajari kemarin apa? Oh, enggak ikut. Yang kemarin telah kita pelajari nama Allah itu apa aja? Yang telah kita pelajari. Surat Al-Fatihah ada 4 nama. Sebelum baik. Lah sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah. Allah. Yang pertama Allah. 4 di surat Al-Fatihah. Yang pertama Sahih. Allah, alhamdulillah, Allah. Yang kedua Ar-Rabb. Alhamdulillah Rabbi. Ar-Rabb. Ini harus hafal nama-nama Allah SWT. Yang ketiga Ar-Rahman. Yang keempat Ar-Rahim. Mudah ya. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini 4 nama. Yang kelima Al-Hayy. Ayat Al-Kursi Al-Hayy. Yang keenam Al-Qayyum. Mudah ya. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum. Ulangi. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy. Silakan دكتور باسم. احكي لنا 4 5 6 شو هن؟ الله، الرحمن، الرحيم، الحي، القيوم. باغوس احسنت. silakan Pak. Bagus. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Al-Hayy, Al-Qayyum. Ulangi. Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, terus Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum. Ya, ulangi. Allah, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum. Betul. Ahsantum. Barakallahu fikum. Hari ini insyaallah نأخذ الخالق والخلاق. يعني ك7 الخالق. Yang ke-8 الخلاق. Kecaman. Pencipta. Mencipta. Menciptakan. Mencipta يعني الخالق. تفضل ترجم. Ya, baik, untuk pembahasan kali ini kita nambah nama lagi, yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah yang Maha Pencipta, Al-Khallaq yang Maha senantiasa menciptakan. Itu dua aja, Al-Khaliq sama Al-Khallaq. Nanti akan dijelaskan apa makna kedua. Al-Khaliq يعني مفرد. الخلاق مبالغة صح دكتور؟ ليش كذا؟ ايه
مبالغة الخلاق. على كثرة. مبالغة اسم الفاعل. أيوه تفيد إيش؟ الكثرة. هكذا ترجمته. Ayo. Jadi al-khaliq ada mirip ya sebenarnya. Berkata khalaqa. Al-khaliq itu yang maha menciptakan. Tapi al-khallaq itu yang senantiasa terus-terus atau banyak menciptakan. Gitu. ورد اسم الله الخالق في القرآن في مواضع منها مثلا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور. نعم. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang nama ini dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Di antaranya ada di akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu al-khaliqu." Dialah Allah al-khaliq yang maha apa? Mencipta. ورد في أكثر من سورة الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. Di antaranya juga banyak dalam surat-surat itu Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu menciptakan segala sesuatu, maha menciptakan segala sesuatu. Nahnu nazid ismullah bi maha. maha التعظيم. والخلاق اسم الخلاق ورد في موضعين في القرآن الكريم. إن ربك هو الخلاق العليم في سورة الحجر وفي سورة ياسين بلى وهو الخلاق العليم. أنها وردت في موضعين. Jadi kalau ada pun nama Al-Khallaq itu ada di dua tempat dalam Al-Quran. Ada di surat Fatir Al-Hijr, Innallaha huwal khallaqul inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu itu Al-Khallaqul Alim, yang maha senantiasa menciptakan dan yang maha mengetahui. Dalam surat Yasin, ya Yasin. Bala wa huwal khallaq. Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala wa huwal khallaqul alim." Benar, bahkan Allah lah yang maha al-khallaq, yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Baik. Ini dalil di antara dua dalil yang menunjukkan atau dua tempat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang nama al-khallaq. الآن سؤال، لماذا نحن إذا ذكرنا اسم من أسماء الله نذكر يعني أدلة من القرآن أو أدلة من السنة؟ Sekarang pertanyaannya, kenapa ketika kita menyebutkan satu nama atau sebuah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyebutkan dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah? Kenapa? Kenapa? Tanya ke antum. Silakan. Pertanyaan ini, kenapa kita ketika menyebutkan satu nama atau nama Allah, misalnya Allah memiliki nama Al-Khaliq, kemudian kita sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu kenapa harus seperti itu? Anda bisa jawab? Ya? Iya, للتوضيح وللتبيين. للتوضيح والتبيين. طيب bagus. Lagi. Yang lain. عند ذكر الأسماء الحسنى لابد أن يكون فيه الدليل يدل عليه من القرآن والسنة. طيب إذا لم يوجد عليه دليل يدل الكتاب والسنة اسأله. Kalau misalnya nggak ada di Al-Quran dan Sunnah nama Allah itu gimana? Ini kan tadi harus ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada di Al-Quran dan Sunnah gimana? Nggak bisa lah Ustaz. Lalu Ustaz an-nakul lahu bismillah. أحسنت bagus. Betul. هذا هو الجواب. أسماء الله لا نقول هذا الاسم لله إلا إذا كان في القرآن وفي السنة. إذا لا يوجد في القرآن ولا في السنة كيف نعرف؟ لا نعرف. فلا نثبت لله إلا ما ثبت في الكتاب وفي السنة. Jadi kalau kita menyebutkan satu nama dari nama Allah itu harus ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada dalam Al-Quran kita nggak bisa. Bagaimana kita bisa menetapkan sebuah nama untuk Allah Subhanahu wa taala? Makanya harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. لذلك بعض الناس يأتي ويأتي بأسماء يقول هذه أسماء لله كذا وكذا وكذا ولا نجد هذه الأسماء لا في القرآن ولا في السنة. فنقول هذا يعني تأليف، هذا خطأ، لا غير صواب. الأسماء فقط أسماء الله الحسنى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Namun sebagian orang ada yang mereka mengada-ada dalam Allah memiliki nama ini. Padahal kalau kita cek ternyata nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya dari Al-Quran ataupun Sunnah. Maka
ini adalah perbuatan yang salah atau pemikiran yang salah. Hendaknya kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita tetapkan. Namun yang tidak ada dalam keduanya, maka kita tidak boleh mengatakan ini namanya Allah. Harus ada dalilnya. الخلق يأتي في القرآن الكريم بمعنيين. الأول إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق. كما نقول الله الخالق أي أن الله أوجد الشيء على غير مثال سابق. Al-khalqu tadi menciptakan, Allah Maha mencipta. Ya, menciptakan itu ada dua macam. Yang macam pertama itu adalah menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Itu bagian yang pertama atau macam yang pertama dari penciptaan. وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. Dan ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يخاطب الله عز وجل يعني الناس الكفار قريش فيقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الأنعام هي بهيمة الأنعام، الغنم، بقر، جمال، فهم لها مالكون أي يستفيدون منها وتقضي حاجاتهم، تحملهم، يأكلون من لحمها، يستفيدون من صوفها وجلدها إلى غير ذلك. Allah Subhanahu wa taala dan ini khusus jadi menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman wa hum laha malikun." Fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak. Kemudian mereka memiliki atau mengambil manfaat dari binatang-binatang ternak itu. Kita mengetahui bahwasanya binatang-binatang ternak itu Allah ciptakan dan tidak ada contoh sebelumnya. ويقول تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده. فالله عز وجل بدأ الخلق. هل هناك خلق قبل خلق الله؟ لا. فالله هو الخالق، لا أحد يشاركه في أنه يوجد الشيء ويبدعه على غير مثال سابق. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami telah menciptakan awwala khalqin nu'idu. Awal ciptaan yang pertama kali kami ciptakan. Kemudian kami akan mengembalikannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak ada ciptaan sebelum apa yang Allah ciptakan. Allah yang memulai menciptakan sesuatu. Maka tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. المعنى الثاني للخلق هو التقدير. Makna yang kedua dari makna al-khalq yaitu menciptakan artinya adalah at-taqdir, Allah menentukan sesuatu. وهذا التقدير ذكره الله سبحانه وتعالى ووصف به الناس. الخلق بمعنى التقدير وصف الله به الناس. Dan penyebutan al-khalqu itu bermakna takdir atau menetapkan atau menentukan, itu Allah Subhanahu wa taala sifatkan penciptaan ini kepada manusia. Yani manusia memiliki sifat al-khalqu yang bermakna takdir. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka maha mulia Allah, dia adalah sebaik-baik pencipta. والله سبحانه وتعالى تحدى المخلوقين أن يخلقوا شيئا. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menciptakan sesuatu, menciptakan satu hal pun. Apakah mereka mampu atau enggak? ولو كان شيئا صغيرا.
meskipun itu hanyalah benda yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk menciptakan hal itu. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat suatu permisalan bagi kalian, maka dengarkanlah permisalan itu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak bisa menciptakan satu ekor lalat pun. Satu ekor apa? Lalat. Walau ijtama'u lah. Meskipun mereka berkumpul untuk membuat atau menciptakan lalat, enggak mungkin mereka bisa menciptakan lalat. الذبابة صغيرة جدا ويعني والكل يراها وتعيش معهم. هل يستطيعون أن يخلقوا لو هذا الشيء الصغير؟ الجواب لا. Dzubab, kita tahu bahwasanya lalat itu kecil. Ya, kecil, kita lihat kecil, dan itu mereka para manusia kalau berkumpul untuk membuat atau menciptakan lalat itu mereka tidak akan bisa. Apakah mereka bisa? Tentunya tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. وبين الله عز وجل أنه خلق هذه المخلوقات لحكمة ولم يخلقها عبثا ولا لهوا ولا لعبا. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu bukan karena main-main, bukan karena hal-hal yang sia-sia, namun ada tujuan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." وما خلقنا السماء والأرض وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu hanya main-main, namun ada tujuan yang benar. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا للناس أنه ما خلقهم عبثا ولا لعبا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia, menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia ini bukan untuk sia-sia, namun ada tujuan yang benar. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwasanya kalian itu diciptakan hanya untuk sia-sia saja? Diciptakan tidak ada tujuan yang benar. Dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Ya, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk tujuan. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Maka Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta yang sebenarnya. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, dan Dialah pemilik Arsy yang mulia. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا لماذا خلق الخلق، لماذا خلق الجن والإنس؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan agar mereka beribadah kepadaku, menyembah aku saja. وضل أكثر الخلق في هذا الباب فعرفوا أن الله خلقهم ولكنهم لم يعبدوا الله بل عبدوا غيره أو عبدوا الله وعبدوا معه غيره. Karena itu kita dapati banyak manusia yang tersesat dalam hal ini. Mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwasanya mereka diciptakan ini hanya sia-sia saja, tidak ada tujuan tertentu. Oleh karena itu kita dapati mereka tidak mau beribadah, dan bahkan mereka di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada yang lainnya. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم
يذكر أنه خالق السماوات والأرض، خالق الناس، خالق الظلمات والنور، خالق كل شيء سبحانه. Dan kita mendapati dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan cahaya dan kegelapan, dan menciptakan segala sesuatu. قال الله سبحانه في يعني محاجة المشركين الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء خلق أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. الله خالق السماوات والأرض، الله خالق الماء، الله خالق السحاب، الله خالق الشجر، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ketika mendebat orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu khairun amma yusyrikun. Perhatikan oleh kalian, apakah Allah itu lebih baik dari, atau apakah Tuhan-Tuhan yang kalian syirikan itu, Tuhan-Tuhan yang kalian syirik kepadanya itu, mana yang lebih baik antara Allah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan amman khalaqas samawati wal ard, ataukah Allah yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan untuk kalian dari langit air, kemudian kami tumbuhkan darinya segala tanam-tanaman, segala taman-taman zata bahjat yang memiliki keindahan, maka lakum antum bitu syajaraha, kalian sama sekali tidak bisa untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah menciptakan awan, menurunkan air hujan, kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan itu kalian tidak akan bisa. Kalian dan orang-orang yang kalian sembah itu tidak akan bisa menciptakan pohon-pohon itu dan tidak bisa menumbuhkan pohon itu. Ailahum ma'allah, dan Allah mengatakan, apakah ada Tuhan bersama Allah? Tentunya tidak ada. Bal hum qaumun ya'dilun, bahkan mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. الشجرة تنبت من حبة صغيرة، حبة صغيرة ميتة وضعت في الأرض تسقى تنشق تنبت شجرة طويلة قد يصل طولها إلى يعني 100 متر وزيادة. ممكن 100 متر؟ ممكن. نخل. لا ليس النخل ما تصل 100 متر، لكن أشجار سمطرة تصل. غابات سمطرة. فهذا هل يمكن أن يفعله البشر؟ لو اجتمع كل البشر الآن مع التكنولوجيا الحديثة، أمريكا وروسيا وأوروبا، وأشهر الآن من يعني تقدم في مجال الزراعة اليهود في فلسطين، هل يمكن أن يخلقوا شجر؟ لا يمكن. نعم. Kita perhatikan pohon itu tumbuhnya dari apa? Pertama dari biji. Kemudian biji ditaruh di tanah, kemudian dia berkembang, mulai pecah, kemudian tumbuh sampai besar. Ada yang tinggi sampai 100 meter. Ada nggak 100 meter? Ada 100. Barangkali kurma nggak sampai 100 meter. Namun mungkin di pohon-pohon di hutan Sumatera atau Kalimantan dia banyak yang 10 meter mungkin. Ya, dia tinggi-tinggi. Kira-kira bisa nggak orang-orang di zaman now ini, di zaman sekarang, yang telah banyak teknologi berkembang, baik orang-orang Amerika, Rusia, atau orang-orang Yahudi yang katanya cerdas-cerdas, teknologi yang maju, bisakah mereka berkumpul untuk menciptakan pohon ini? Tentunya tidak bisa, tidak bakal bisa. Ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan dan menumbuhkan tumbuhan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. فإذا صفة الخلق خاصة بالله سبحانه وتعالى. وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله أيا كانت لا تخلق، فلذلك الله عز وجل يعني يحاج المشركين فيقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله هل هي خالقة أو مخلوقة؟ هم يعبدونها وهي لا تخلق، وهي في نفس الوقت مخلوقة، فإذا لا بد أن الصواب أن يعبدوا الذي خلقها القوي سبحانه وتعالى الخالق. Kemudian kita jelaskan bahwasanya
sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik. Ya, أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rusaknya atau tidak berhanya sesembahan berhala-berhala yang disembah orang musyrik itu untuk disembah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka orang-orang musyrik itu mau menyembah kepada orang-orang yang tidak bisa menciptakan sesuatu padahal mereka lah yang diciptakan? Nah, apakah mereka ingin menyembah makhluk dan mereka tidak bisa menciptakan sesuatu? Maka mana yang lebih baik? Apakah kita baiknya menyembah makhluk atau menyembah Khalik? Tentunya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Orang yang tidak bisa menciptakan sesembah-sembahan itu, berhala-berhala itu tidak pantas untuk disembah. Namun yang disembah adalah Allah, itu Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Kuat, Dialah yang berhak untuk disembah. وبين الله عز وجل في آية أخرى أن هؤلاء المدعوون المعبودون من دون الله هم عباد أمثالهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كانوا صادقين. يعني الرب الذي يعبد هو الذي يخلق، هو الذي يملك أن يجلب النفع وأن يدفع الضر. أما ما يعبدونه من دون الله يعبدون الأولياء أو الصالحين أو القبور أو الجن أو الملائكة، فهل هذه يعني هي فعلا خالق؟ لا، هي مخلوق، هي عباد مثلنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. لو دعونا أو لو دعوا هذه المعبودات من دون الله هل ستستجيب لهم؟ لن تستجيب لهم إلى قيام الساعة. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasanya orang-orang yang kalian sembah atau sesembahan-sesembahan berhala-berhala yang kalian sembah dari selain Allah itu mereka adalah hamba-hamba seperti kita biasa. Mereka ibadun amsalakum. Allah Subhanahu berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillahi innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalakum. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dari selain Allah itu mereka adalah hamba-hamba seperti kalian, sama seperti kalian. Mereka makhluk dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba Allah. Maka tidak pantas kalian untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan itu. Baik itu berupa para nabi atau para wali, para orang-orang soleh yang telah meninggal, itu tidak pantas untuk kita sembah. Mereka tidak pantas untuk kita sembah. Nah, karena itu mereka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya mereka itu hamba-hamba seperti kalian, sama seperti kita. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas untuk kita menyembah mereka. Yang pantas kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. بهذا نكون انتهينا اليوم من الاسم السابع والاسم الثامن من أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق والخلاق. Dengan demikian kita telah selesai membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang ke berapa? 7 dan ke-8, yaitu Al-Khaliq yang Maha Mencipta, wal Khallaq dan Allah yang senantiasa menciptakan. من يعدد لنا الأسماء الثمانية الآن؟ Coba silakan yang bisa menghitung 8 nama Allah Subhanahu wa taala sekarang. Menghitung, nyebut. Silakan disebut 8. الله الرب لام الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم الخالق يا الخلاق يا بتقول الخالق الخلاق يا سلاح كامل. لاق الخلاق. bagus. Silakan. Allah Al-Hayyul Qayyum, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Khaliq, Al-Khallaq. طيب
يا دكتور باسم silakan. الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم الخالق الخلاق. يلا أستاذ أحمد. الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم الخالق الخلاق. يلا silakan. الله الرب الرحمن الرحيم الحي نعم. الخالق الخالق الخلاق. bagus. إذن الآن نحن يعني الآن نأخذ أسماء الله، فمع نفهم المعنى أيضا نحفظ الألفاظ، فإن شاء الله ما ننتهي إلا وقد حفظنا أسماء الله وحفظنا المعاني بإذن الله. تفضل ترجم. Bentar. Jadi kita sekarang bahas gini. Jadi kita bahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita hafal nama-nama itu, kemudian kita tahu paham maknanya. Dengan demikian kita akan lanjutkan lagi nanti. Pertanyaan. Untuk nama-nama Allah ini ada setelah Al-Quran atau sebelum nama-nama sebelum mana? Hadhil asma Allah Ta'ala wujidat qabla al-Quran atau qabla wujudil anbiya atau kayf. القرآن هو كلام الله وصفة من صفاته. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran dan kalam Allah, perkataan Allah ini adalah sifat dari antara sifat-sifatnya. وكلام الله سبحانه وتعالى كلام قديم. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah firman yang lama. فالله سبحانه Sudah وتعالى dahulu ada. والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan dia kehendaki, kapan dia mau, dan dengan apa dia mau, dan kapan dia mau. Apapun yang dia mau. نعم فأسماء الله موجودة مع وجود الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada bersamaan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dahulu. Allah ada ya itu namanya. Ya. Dan Allah adalah Al-Awwal yang Maha Pertama, tidak ada yang sebelumnya. Tapi nama-namanya ada di kitab Zabur, kitab Hal wujidat hadhil asma fi Zabur wa Taurah. Allah Allah alam. tidak ada dalil. Enggak ada dalilnya. Belum ada, enggak ada. لكن قد يكون يعني هناك أسماء في الكتب السابقة يعني لا نعرفها ممكن. Bisa jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab sebelum kita, namun kita tidak tahu. أو يكون علم الله نبي من الأنبياء من أسمائه ما لا نعرفه. Atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang nabi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Itu. لو جاء في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الصور مكتملة للأسماء الله أنزله في كتابه لعلك تعود إلى أقرب شيء القرآن، لكن لو علمته أحدا من خلقك هذا الأنبياء من قبلنا، فممكن يكون عند الله علم أحدا فيما سبق أسماء ولا نعرفها. Sebagaimana di doa yang telah kita bahas dahulu yang panjang, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah aku ini hambamu, dan aku wabnu abdik wabnu amati, aku adalah anak dari hambamu yang perempuan, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk,
As'aluka bikulli As'aluka ismin. di sini as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Gimana? As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yang engkau menamakan engkau dengan itu, menamakan dirimu dengan nama itu, aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah turunkan nama itu di dalam kitabmu. Nah, bisa jadi kitab ini, dalam kitabmu ini maknanya bisa jadi Al-Qur'an atau di kitab-kitab yang lain. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang hamba dari ciptaanmu. Bisa jadi itu namanya, itu Allah mengabarkan nama itu kepada seorang nabi, baik Nabi Muhammad atau nabi sebelum-sebelumnya. Nah, أو استأثرت به في علم أو الغيب. استأثرت به في علم الغيب عندك, atau nama itu engkau sendiri yang mengetahui di ilmu yang ada di sisimu. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasanya bisa jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya atau diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. والله أعلم. Allah. وهذا ini tanya bagus. Pertanyaan bagus. Ya. Cocok. Jadi jawabannya sudah ya. Sudah terjawab. Sudah terjawab kan? Silakan. Silakan. Syekh, mau tanya Bahasa Arab? Iya, hawil. Coba. bisa samaan nanti berubah. Apakah penciptaan Allah Al-Khalaq Al-Khalaq. Al-Khalaq Al-Khalaq ولا Khaliq? Al-Khalaq itu yang terus menciptakan. Iya. Ya, terus. Apakah Allah itu menciptakan manusia hanya di bumi ini, maksudnya di alam semesta ini? Apakah Allah juga menciptakan manusia di alam yang lain, mungkin dengan nabi lain? Di sini aja. Di sini aja. Oh ya. Dalilnya? Dalilnya yani tidak ada dalil menciptakan di luar bumi. Tidak. Itu yang pertama. Assalamualaikum. Yang kedua, Masya Allah. di setiap langit itu waktu Rasulullah Isra Mi'raj. ya, Isra Mi'raj. Dari Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis. Waktu lagi naik Mi'raj. sampai ke tiap-tiap tingkatan langit itu ada para Nabi. nabi. Pertanyaannya, apakah setiap tingkatan itu yang menentukan bahwa tingkat kesolehannya para nabi? Maksudnya itu istilahnya di langit ke-7 hanya ketemu Nabi Ibrahim, di ke-6 Nabi Musa, di ke-3 Nabi Yusuf. Maksudnya apakah yang misalnya kayak Nabi Ibrahim itu lebih dicintai gitu, maksudnya dibanding nabi-nabi lain di luar Nabi Muhammad? Maksudnya Nabi Ibrahim itu lebih dicintai, makanya dia itu di langit yang tertinggi ditaruhnya gitu. Apa gimana? Bagaimana? كيف؟ نفس مكة؟ لا هل مكة؟ أول شو بدأ مكة ثم بقي عند معنا. معراج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فهمت منه هنا قال لماذا موسى فوق في السماء السادسة وإبراهيم في أسفل منه يعني؟ إبراهيم في السادسة، في السابعة، وموسى في السادسة، ويوسف في إيش؟ في لا السابعة. يا رجل، إدريس في السابعة ورفعناه مكان علي. إبراهيم من أول الأنبياء التقى بإبراهيم عليه السلام. أي. Nabi Ibrahim yang pertama di tingkat pertama. أو برتامة أو كدو أو Pertama كتير. ketemu beliau di Nabi Ibrahim. akan segera في الحديث. إيش؟ Nabi Ibrahim في السابعة. لا أذكر. هل يدل هذا ترتيب على Ya udah katakan أن الذي في السابعة أفضل من غيره. حتى أجيب على هذا السؤال لابد أتأكد أولا من ترتيب الأنبياء، لكن لا أظن فيما أذكر في ترتيب الأنبياء أن هذا يدل على على التفضيل، لا علاقة لهذا بالتفضيل. Untuk menjawab ini perlu dicek lagi runtutan tadi yang di langit siapa aja. Kemudian seingat beliau dalam tingkatan seperti ini tidak ada dalil yang menunjukkan nabi ini lebih utama daripada nabi ini tidak ada.
Jadi nanti mau dicek lagi. Insyaallah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jazakallah. Oh iya. Tutup. Matikan. Matikan. Kira-kira